Matahari telah lama dikenal sebagai pusat tata surya, di mana bumi bersama planet-planet lainnya mengelilingi matahari dalam lintasan orbit yang teratur. Namun, pemahaman mengenai matahari sebagai pusat tata surya merupakan hasil dari perjalanan panjang pencarian manusia terhadap kebenaran alam semesta. Pada masa lampau, banyak kebudayaan yang meyakini bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta, sebuah pandangan yang dikenal dengan geosentris. Geosentris menyatakan bahwa bumi merupakan pusat alam semesta, sementara matahari, bulan, dan planet-planet lain mengelilinginya. Geosentris pertama kali dikemukakan secara formal oleh para filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Puncak pengembangannya terjadi pada abad kedua Masehi, ketika Ptolemeus menyusun model geosentris yang dikenal dengan sistem Ptolemaic. Ia menjelaskan secara rinci dalam karyanya Matematika Sintaksis, yaitu sebuah risalah astronomi yang mengemukakan gerakan kompleks bintang-bintang dan lintasan planet. Dalam sistem Ptolemaic, bumi digambarkan sebagai pusat dengan orbit berbentuk lingkaran sempurna untuk benda-benda langit. Kosmologi Matematika Sintaksis meliputi 5 pokok utama, yaitu bentuk langit adalah bola dan bergerak sebagai sebuah bola. 2. Bumi adalah sebuah bola. 3. Bumi berada di pusat alam semesta. 4. Bumi adalah sebuah titik dibandingkan luasnya langit. 5. Bumi tidak bergerak. Konsep ini menjadi dasar pemikiran dalam astronomi selama berabad-abad. Namun, model geosentris memiliki beberapa kelemahan, antara lain yaitu gerakan retrograde planet yang rumit. Planet-planet kadang-kadang tampak bergerak mundur di langit malam. Untuk menjelaskan fenomena ini, model geosentris memerlukan konsep epicycle, yaitu sebuah lingkaran kecil di atas lingkaran besar, yang kompleks dan tidak intuitif. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sebuah paradigma baru muncul, yang mengusulkan bahwa matahari, bukan bumi, merupakan pusat dari sistem tata surya kita. Konsep ini yang dikenal dengan teori heliosentris. Teori heliosentris pertama kali diusulkan secara sistematis oleh Nicolaus Copernicus. Meskipun ide serupa telah diajukan oleh astronom Yunani kuno, yaitu Aristarchus dari Samos. Pada tahun 1543, ia menerbitkan karya monumental De Revolutionibus Orbium Coelestum, yang memperkenalkan bahwa matahari, bukan bumi, adalah pusat dari sistem tata surya. Copernicus berargumen bahwa bumi berputar pada porosnya setiap hari dan mengelilingi matahari setahun sekali, menjelaskan variasi musim dan gerakan planet dengan lebih efisien dibandingkan model geosentris. Namun pada masa itu, teori ini tidak langsung diterima dan dianggap kontroversial karena bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik yang mendukung pandangan geosentris. Meskipun Copernicus memberikan dasar bagi teori heliosentris, ia tidak sepenuhnya dapat menjelaskan pergerakan planet dengan akurat. Johannes Kepler kemudian mengembangkan teori ini lebih lanjut dengan menemukan bahwa orbit planet tidak berbentuk lingkaran sempurna, melainkan elips. Kepler merumuskan 3 hukum gerakan planet yang mendasari teori heliosentris dan menjadi landasan astronomi modern. Hukum 1 Kepler menyatakan bahwa orbit setiap planet berbentuk elips dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Hukum 2 Kepler menyatakan bahwa sebuah garis imajiner yang menghubungkan planet dengan matahari menyambung area yang sama dalam interval waktu yang sama. Hukum 3 Kepler menyatakan kuadrat periode orbit planet sebanding dengan pangkat 3 dari sumbu semi mayar orbitnya. Hukum-hukum ini mendukung heliosentris Copernicus dan menjadi dasar penting dalam astronomi modern. Selain Johannes Kepler, Galileo Galilei juga memberikan kontribusi besar dalam mendukung teori heliosentris. Melalui pengamatan teleskopik dan publikasi ilmiah, ia menggunakan teleskopnya untuk mengamati bahwa Venus memiliki fase seperti bulan, yang hanya dapat dijelaskan jika Venus mengorbit matahari. Hal ini membantah model geosentris Ptolemeus, di mana Venus seharusnya tidak menunjukkan fase tersebut. Pada tahun 1610, Galileo menemukan 4 satelit besar yang mengorbit Jupiter. Ini menunjukkan bahwa tidak semua benda langit mengorbit bumi. Galileo mencatat bahwa permukaan bulan tidak rata, melainkan penuh dengan kawah dan pegunungan. Dia juga mengamati bintik matahari, membuktikan bahwa benda langit tidak sempurna. Bertentangan dengan pandangan Aristotelian, hal ini mendukung ide bahwa langit dan bumi tunduk pada hukum yang sama.
Melalui bukti dan argumen ilmiahnya, Galileo menjadi salah satu fikir kunci yang menguatkan penerimaan heliosentris meskipun menghadapi penolakan dari berbagai otoritas pada masanya. Perjalanan pemahaman manusia tentang struktur alam semesta menunjukkan evolusi pemikiran yang luar biasa dari model geosentris menuju heliosentris. Model geosentris yang didukung Aristoteles dan Ptolemies mendominasi pandangan dunia selama berabad-abad dengan keyakinan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Model ini tidak hanya menjadi dasar pengetahuan, tetapi juga diterima secara luas oleh otoritas keagamaan karena selaras dengan doktrin teologis tertentu kala itu. Namun, dengan munculnya teori heliosentris yang diajukan oleh Nicolaus Copernicus pada abad ke-16, paradigma ini mulai diugat. Copernicus mengusulkan bahwa matahari adalah pusat surya, meskipun gagasan awalnya menghadapi resistensi besar dari masyarakat dan otoritas keagamaan. Peran tokoh-tokoh seperti Johannes Kepler dan Galileo Galilei sangat penting dalam mengukuhkan teori heliosentris. Kepler menyempurnakan dengan hukum-hukum gerak planet, sementara Galileo Galilei melalui pengamatan teleskopiknya memberikan bukti langsung yang mendukung gagasan Copernicus. Pada akhirnya, transisi dari geosentris ke heliosentris tidak hanya mengubah pandangan manusia tentang alam semesta, tetapi juga memicu revolusi ilmiah yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui keberanian untuk mempertanyakan doktrin yang sudah mapan, dan melalui usaha kolektif untuk mencari kebenaran berdasarkan bukti dan logika. Sekian, terima kasih.